Ingin mengetahui hingga sejauh mana produk-produk pupuk NASA, super NASA, dan hormon dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman di lahan yang sulit ini. Dengan pemikiran bahwa jika di lahan yang sulit bisa, mestinya akan jauh lebih mudah untuk di lahan-lahan yang kondisinya lebih baik daripada lahan pantai. Selain itu, kita dapat memanfaatkan juga lahan pantai untuk penghijauan sekaligus produksi, karena kita tahu bahwa garis pantai di Indonesia sangat panjang dan luas dan selama ini belum dimanfaatkan dengan baik. Gembor yang akan digunakan untuk menanam padi nantinya. Bapak Fahmi adalah salah satu konsultan dari PT NASA, dan setelah diberikan pupuk, diberikan air untuk mengencerkan. Ini adalah Bapak Insinyur Sumarno, penemu sekaligus formulator dari semua produk pupuk baik super NASA, NASA, dan hormon yang ada di PT NASA. Beliau melaksanakan riset ini langsung, mengawasinya secara langsung, dan inilah wujud komitmen dari Bapak Insinyur Sumarno untuk pertanian di Indonesia. Kemudian Bapak Insinyur Sumarno memberikan air yang sudah dicampur dengan super NASA untuk digemborkan ke tanah yang akan digunakan untuk menanam padi nantinya. Ini sebagai pupuk dasar dari tanaman padi yang akan ditanam nantinya, dan cukup diberikan hanya sekali saja sebelum tanaman padi ditanam. Kemudian diberikan air dan tanah diratakan. Ini adalah tanah pasir, dan dibuat jarak tanam. Di sini kita menggunakan jarak tanam 25 kali 25 cm yang sudah dibibitkan, dipisahkan untuk kemudian ditanam. Di sini kita pada usia padi kurang lebih 35 hari ini, kita bisa melihat jumlah anakan perumpun kira-kira sudah mencapai antara 25 hingga 35 anakan. Suatu jumlah yang cukup luar biasa, mengingat tanaman padi ini ditanam di tanah berpasir. Jumlah anakan padi ini masih akan terus bertambah, mengingat usianya yang baru mencapai usia kurang lebih 35 hari. Dan di sini kita lihat tingginya juga sudah sangat bagus, cukup normal. Mitra NASA yang berbahagia, tanaman terong yang sudah mulai berbuah kurang lebih sudah sekitar 2,5 bulan, yang dimana ini menggunakan pupuk dasar super NASA, dan dalam pemeliharaannya disemprot dengan menggunakan pupuk NASA. Dan ini di sini kita menanam betul-betul di tanah berpasir. Di tanah berpasir. Kita ingin melihat sampai seberapa jauh kemampuan super NASA dan NASA untuk bisa menghasilkan tanaman di tanah yang dianggap tanah yang tidak subur dan tidak produktif. Dan ini kita bisa lihat. Pemirsa, kita sekarang berada di lahan yang ditanami kedelai. Kita akan melihat sampai seberapa jauh kemampuan pupuk organik padat super NASA dan pupuk organik cair NASA untuk menumbuhkan tanaman kedelai di lahan pasir. Kita bisa lihat bahwa kedelai bisa tumbuh dengan cukup baik. Ini kita bisa lihat buahnya cukup banyak. Tidak hanya tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Nah, ini kita bisa melihat di sini beberapa jenis tanaman tahunan yang nanti kita akan bisa lihat satu persatu, yang semua ditanam di tanah berpasir. Sekian, sampai berjumpa di lain kesempatan. Sukses untuk Anda semua.